Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya bersyukur dan sekaligus menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Pastor Andi Simon yang tadinya positif corona, sekarang Tuhan sudah berikan kesembuhan. Kita tetap berdoa supaya Tuhan semakin hari menyempurnakan kesehatan beliau. Saudara-saudaraku, lewat kesempatan ini juga saya ingin memberikan sebuah masukan atau mungkin kritikan yang membangun atau kritikan yang positif terhadap Pastor Andi Simon. Kira-kira apa yang ingin saya berikan masukan atau apa yang ingin berikan sebuah kritikan positif? Pada saat ini, saya ingin memberikan sebuah kritikan positif atau kritikan yang membangun terhadap beliau. Saudaraku, saya katakan sekali lagi, saya sangat bersyukur jikalau Tuhan menyembuhkan beliau. Itulah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Pastor Andi Simon. Kritikan positif yang ingin saya ungkapkan, yang ingin saya utarakan adalah ada dua hal. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah Pastor Andi Simon sembuh dengan sebuah pembuktian bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, kita percaya ada kesembuhan di dalam Yesus. Ada mujizat di dalam Yesus, dan saya pribadi percaya akan hal itu. Artinya tidak perlu sebenarnya pembuktian-pembuktian demikian, kecuali memang Kristen yang liberal. Saya ulangi sekali lagi, kecuali Kristen yang liberal. Tetapi kalau Kristen mainstream atau Kristen pada umumnya, tentu percaya bahwa mujizat hingga saat ini masih terjadi. Tetapi yang kita tolak ialah kesembuhan-kesembuhan yang justru tidak berdasarkan Alkitab. Maksud saya seperti ini. Terkadang kan banyak kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan sebagai penganut teologi kemakmuran. Ajaran ini mengajarkan bahwa saya yakin, saya sembuh dengan iman saya, dan iman saya bisa merongrong Allah, sehingga dengan demikian iman saya yang paling kuat dan bisa menggeserkan posisi Allah dan bisa menggerakkan Allah untuk menyembuhkan saya. Artinya apa? Secara tidak sadar sebenarnya kita sudah egosentris. Iman kita yang kita katakan atas dasar iman, sebenarnya kita sudah masuk pada egosentris. Seharusnya di dalam kesembuhan kita harus belajar secara teosentris, artinya berpusat kepada Allah. Betul, di dalam doa kita ketika ada orang yang sakit, kita harus mendoakan secara pribadi supaya sembuh. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa merongrong Tuhan oleh karena tanda kutip iman kita yang besar. Yang ingin saya katakan adalah, biarlah segala sesuatu kita melihat dari sudut pandang Allah. Justru kesembuhan-kesembuhan yang dipaksakan oleh Pastor Andi Simon ini terkesan dengan mengatasnamakan dasar iman, tanda kutip, tetapi sesungguhnya bukan iman. Tapi justru pemaksaan-pemaksaan yang terjadi. Inilah yang kita tolak, saudara-saudara. Kita percaya saat ini bahwa kesembuhan ada di dalam Yesus. Tetapi dalam konteks seperti teologi kemakmuran, kalau dia tidak sembuh terkutuk, kalau dia tidak kaya terkutuk, itu adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Mau sakit, mau sembuh, itu tetap berada di dalam konteks iman. Jangan ketika dia tidak sembuh dikatakan tidak beriman, ketika sembuh beriman. Nah, pemahaman demikian yang kita tidak terima. Kesembuhan ada di dalam Yesus berdasarkan kedaulatannya, bukan berdasarkan saya.
iman saya mengatasnamakan dasar iman, tetapi sesungguhnya sudah ada egosentris di situ. Sekali lagi saya katakan, saya percaya bahwa mujizat ada dalam Yesus sampai detik ini. Tetapi bukan mujizat-mujizat yang dipaksakan, terkesan dipaksakan. Bukanlah seperti itu. Itu komentar saya yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, komentar saya yang berikutnya, yang kedua adalah ketika Pastor Andi Simon mengatakan kalau iman saudara sebatas logik saja, ya silahkan. Saudara-saudaraku, ketika Pastor Andi Simon mengatakan demikian, tetapi justru sesungguhnya dia sudah berada pada ekstrim yang lain. Artinya gini, dia justru menganggap sebuah iman itu hanya melalui perasaan, heart. Saudara, berbicara soal iman tidak boleh dipisahkan antara logik dengan hati. Itu harus berjalan bersama. Kalau terkadang kita hanya mengatakan, mungkin ini dua ekstrem yang berbeda. Kalau kita hanya mengutamakan perasaan saja, terjebak pada sebuah teologi romantisisme. Artinya ya, mengandalkan hati, mengandalkan pengalaman tanpa disetarakan dengan logika. Tetapi juga kalau kita hanya mengandalkan pikiran, itu nanti terjebak pada teologi liberalisme. Tidak peduli apa kata hati, kurang lebih seperti itu. Hanya apa kata pikiran. Jadi yang saya maksud sebenarnya demikian. Kita harus menyetarakan iman itu tidak hanya berbicara soal hati. Iman itu tidak juga hanya berbicara soal logika. Hanya. Tetapi berbicara soal iman, hati dan pikiran harus berjalan bersama. Tuhan kan memberikan hikmat kepada kita. Makanya Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan lain-lain sebagainya. Akal budi juga digunakan. Tidak boleh hanya hati. Jadi berbicara soal iman harus dibarengi antara hati dan pikiran. Apakah ketika saya melakukan ini itu mungkin perasaan, tetapi harus ada hikmat yang berbicara di situ. Jadi terkadang kan iman yang hanya menggunakan perasaan-perasaan itu adalah iman yang konyol sebenarnya. Contohnya gini, saya tahun ini akan mendirikan rumah, tetapi tidak dibarengi dengan sebuah realita. Artinya gini, saya membangun rumah besar di tahun ini, tetapi tidak dibarengi dengan sebuah realita yang terjadi. Artinya ternyata dia itu pengemis, contoh. Tapi dengan iman, dia bisa membangun rumah besar. Kan ini sebenarnya iman konyol. Dia hanya menggunakan sebuah perasaan. Dia pekerjaannya contohnya tidak, contohnya ya, dia 1 bulan gaji hanya bisa cukup makan saja. Tetapi dengan iman hanya menggunakan perasaan tanpa dibarengi dengan logika. Jadi pemahaman iman yang demikian adalah iman yang salah. Jadi berbicara soal iman harus dibarengi antara hati dengan logika. Itu harus berjalan bersama. Tuhan juga ketika melakukan sebuah mujizat kepada kita, Tuhan juga melihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah jangan terjebak pada kedua bagian ini. Jangan hanya menggunakan hati saja, tapi menolak logika. Tetapi sebaliknya juga, jangan menolak logika, mengabaikan hati. Jadi antara ini harus berjalan bersama-sama. Apalagi tadi ditambahkan, kalau iman saudara hanya sebatas di bangku sekolah teologi saja. Saudara-saudaraku, saya ulangi sekali lagi. Ya, sebangku sekolah teologi ya, itulah membekali iman kita, membekali pemikiran kita. Karena bagaimanapun, orang yang sekolah teologi saja bisa sesat. Apalagi orang yang tidak sekolah teologi ya. Artinya apa? Kita sebagai orang sekolah teologi harus itu sebagai hamba Tuhan sebenarnya itu harus dilakukan untuk membekali secara pengetahuan. Nah, berbicara soal hati, itulah nanti yang akan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah yang tadi yang dikatakan sekolah kehidupan. Tetapi pengetahuan secara teologi juga harus kita lakukan. Jadi saya katakan sekali lagi, antara hati dan pikiran harus berjalan bersama, dan itulah iman yang sesungguhnya. Kiranya ini menolong. Sekali lagi saya katakan ini adalah kritikan positif. Saya tidak bermaksud untuk
memojokkan siapapun, termasuk Pastor Andi Simon. Saya bersyukur jika beliau Tuhan sudah sembuhkan. Kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan yang lebih lagi, disempurnakan kesehatannya, dan tetap melayani Tuhan. Didasari pada iman yang sesungguhnya, dan hati dan pikiran harus berjalan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.